Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah kasus yang sempat ramai di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1970-an. Kasus ini dilakukan oleh seseorang bernama Ted Bundy. Sejarah singkat tentang Ted Bundy. Ted Bundy lahir pada tanggal 24 November 1946 dengan nama Theodore Robert Cowell. Semasa kecilnya, Ted dibesarkan oleh kedua kakek dan neneknya karena ibunya melahirkan dia pada saat ibunya masih berusia sangat muda. Dan lagi, ibunya juga tidak mengetahui siapa ayah biologis dari Ted Bundy itu sendiri. Semasa sekolah, dia adalah siswa yang pendiam, tetapi berprestasi dan charming. Namun semasa kecilnya, ternyata ia sering terpapar oleh pornografi, majalah detektif, novel kriminal, dan film dokumenter yang bercerita tentang kekerasan seksual. Perilaku aneh juga sudah mulai tampak saat ia berusia 3 tahun, di mana bibinya bernama Julia, atau dia adik dari ibunya bernama Louis, pernah suatu ketika mendapati dirinya bangun dari tidur dengan pisau dapur yang diletakkan mengelilingi dirinya, dan di situ Ted sedang berdiri di samping kasur sembari tersenyum melihat ke arahnya. Sampai akhirnya pada tahun 1967, Ted berkuliah di Washington University dan dia mengambil jurusan psikologi. Semakin beranjak dewasa, karena Ted adalah seorang yang tampan, pintar, dan berkarisma, akhirnya banyak wanita yang menyukai dia, dan dia memilih untuk berpacaran dengan seorang wanita bernama Stephanie Brooks. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ketika mereka mau menikah, keluarga Stephanie yang berasal dari keluarga terpandang tidak menyetujui pernikahan mereka. Dan akhirnya Stephanie meninggalkan Ted Bundy. Singkatnya, setelah gagalnya rencana pernikahan mereka tersebut, Ted memutuskan untuk bekerja, mencari uang, dan meningkatkan derajat ekonominya. Setelah derajat ekonomi Ted naik, Stephanie Brooks kembali kepada Ted Bundy dan mereka merencanakan pernikahan mereka kembali. Namun ternyata, rencana pernikahan yang mereka lakukan kedua kalinya ini hanyalah akal-akalan Ted untuk membalaskan dendam sakit hatinya kepada Stephanie. Ted membuat keadaan di mana seolah-olah Ted ini masih sangat menginginkan mantannya ini, sehingga akhirnya ia bisa meninggalkan Stephanie saat hari H pernikahan sudah dekat. Setelahnya, pada tahun-tahun tersebut, Ted kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Elizabeth Clover, seorang janda beranak satu, dan mereka tinggal satu rumah bersama selama 5 tahun. Elizabeth mengungkapkan bahwa Ted punya dua sifat berlawanan, yaitu dia sangat lovable, baik dan manis, tapi kalau sudah marah, dia jadi kasar dan ngamuk hingga mengusir Elizabeth. Menurut Elizabeth, Ted sering keluar pada malam hari menggunakan mobil dan baru pulang besok paginya. Diduga di saat inilah Ted melancarkan berbagai macam aksi kejinya tersebut. Long story short, pada tahun 1972 hingga 1974 dipercaya adalah tahun di mana Ted mulai melakukan pembunuhan brutal dan acak terhadap korban-korbannya. Dalam melakukan aksinya ini, Ted seringkali berpura-pura sakit seperti tangannya patah, kaki pincang, dan lain sebagainya untuk memancing korbannya untuk memberikan simpati padanya dan membantu dia meletakkan barang di dalam mobil Ted. Pada saat korbannya membantu Ted tersebut, Ted memukul belakang kepala korbannya dengan benda tumpul seperti besi, linggis, dan lain sebagainya hingga korbannya pingsan atau tewas. Cara Ted membunuh korbannya sangat beragam, tergantung mood dia. Kebanyakan, dia memperkosa terlebih dahulu sebelum membunuh, lalu memotong kepala korbannya sebagai kenang-kenangan atas perbuatan dia. Saking banyaknya lokasi kejadian yang dilakukan sebagai tempat pembunuhan Ted Bundy, polisi di berbagai daerah di USA saling berebut untuk mengadili dia. Yang mencengangkan, karena karisma dari seorang Ted Bundy, banyak orang yang percaya padanya hingga mengizinkan Ted untuk menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Karena hal ini, ia berhasil kabur ke Florida pada tahun 1977. Di Florida, bukannya Ted menghindari masalah, tetapi dia justru kembali melakukan aksi pembunuhannya tersebut di sebuah asrama wanita. Dan di dalam waktu 15 menit, ia membunuh 5 wanita di asrama itu. Ted selalu menolak semua tuduhan
peradilan akan tindakan pembunuhan yang ditujukan padanya, sehingga membuat banyak orang, terutama wanita-wanita percaya dan mendukung Ted karena ketampanan, karisma, dan gaya bicara yang membuat mereka beranggapan bahwa Ted adalah orang yang baik dan sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan perbuatan keji seperti itu. Singkat cerita, kepolisian menemukan benang merah dari kasus-kasus pembunuhan tersebut di mana korbannya memiliki kesamaan fisik seperti mantan pacar Ted Bundy, yaitu Stephanie Brooks. Dengan ciri-ciri berkulit putih, berambut coklat, berbelah tengah, dan ramping. Hal inilah yang membuat akhirnya banyak wanita-wanita melakukan hal gila dengan merubah penampilan menyerupai korban-korban Ted Bundy dan bersedia mengantri untuk menjadi teman tidur satu malam Ted di penjara. Akhirnya kasus ini ditutup dengan ditemukannya bukti tidak terbantahkan lagi, yaitu ditemukan bekas gigitan Ted Bundy pada tubuh korban yang sangat cocok dengan bentuk giginya. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan kursi listrik. 1 bulan sebelum eksekusi, ia akhirnya mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas 30 hingga 40 kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya. Tetapi, polisi sendiri meyakini bahwa Ted Bundy seharusnya bertanggung jawab atas lebih dari 100 kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan kasus ini, saya ingin membahas sedikit tentang kepribadian dari seorang bernama Ted Bundy dari analisa grafologi yang singkat dan analisa microexpression body language singkat juga. Analisa grafologi dan microexpression body language yang saya lakukan hanyalah sebuah hal kecil yang bisa mengungkap sebagian kecil juga dari kepribadian dan karakter dari seorang bernama Ted Bundy. Berikut adalah tulisan tangan dari seorang Ted Bundy. Jika dari tulisannya, saya bisa menganalisa beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Di sini, saya akan menegaskan sekali lagi bahwa apa yang saya baca belum tentu memiliki arti yang sama di tiap-tiap orang yang berbeda. Butuh analisa yang lebih lanjut untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan yang sama dengan bentuk tulisan yang sama. Mari kita mulai pembahasan dari grafologinya. Dari analisa tulisan tangan Ted Bundy, hal pertama yang saya temukan adalah kemiringan tulisan Ted Bundy yang cenderung mengarah ke kanan. Ini mengartikan bahwa dia adalah tipe responsif atau mudah tergugah dan dia memiliki kepribadian ekstrovert yang cocok berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, dia mengambil jurusan psikologi dan itu sangat cocok untuknya. Yang kedua, saya menemukan pola huruf E yang unik, di mana ini memiliki arti bahwa seorang Ted Bundy, dia penuh dengan rahasia, mampu menutupi fakta penting di hidupnya, dan dia adalah orang yang pandai. Yang ketiga, saya menemukan huruf G yang unik pada tulisannya, di mana huruf ini memiliki arti need of variety, di mana orang ini mudah bosan dan nggak suka sesuatu hal yang monoton. Lalu berikutnya yang saya temukan unik lagi adalah tarikan-tarikan di awal tulisan Ted Bundy. Ini memiliki arti indirectness, yaitu ia suka memutar pembicaraan untuk pacing dan leading. Lalu berikutnya ada hal unik lagi yang saya temukan adalah huruf I kapital di tulisan dia, yang teman-teman bisa lihat di sini, sangat unik ya. Ini sendiri memiliki arti bahwa dia memiliki imajinasi yang tinggi dan keinginan untuk dipandang yang sangat besar, dan dia juga merasa bahwa dirinya memiliki persona yang baik, atau dia merasa bahwa dirinya ganteng, dirinya pintar, dan lain sebagainya, dan itu sangat kuat dia percayai. Dan yang saya temukan lagi berikutnya adalah seorang Ted Bundy ini sangat manipulatif, dan bahkan dia bisa memanipulasi tulisan tangannya sehingga sangat sulit untuk dibaca dengan ilmu grafologi. Yang berikutnya, saya akan bahas dari sisi microexpression body language yang untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa di sini Ted Bundy mengalami beberapa hal, yaitu kondisi tidak nyaman, lalu berusaha untuk menutupi, berusaha untuk passing leading, dan dia berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak merasa bersalah atas kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya. Berikut adalah sebuah cuplikan video
yang saya dapatkan dari YouTube tentang Ted Bundy. Di sini jika teman-teman lihat, pada menit ke-024, Ted Bundy nampak menggaruk lehernya. Itu menunjukkan sebuah rasa tidak nyaman, ketidaknyamanan dia, dan dia berusaha menutupi emosi dan kekhawatirannya dengan cara menggaruk lehernya. Lalu pada menit ke-044, dia menunjukkan lirikan mata dan senyuman yang tajam. Di sini, saya membaca ada sedikit gestur untuk mulai memanipulasi, tidak terima, dan tidak menghargai keputusan yang dibacakan oleh petugas. Lalu pada menit ke-050, dia berkata, "I plead not guilty," dengan menaikkan alisnya. Tatapan mata dan senyum terlalu berlebihan yang menunjukkan dia overconfidence, dan dia membantu mengangkat satu tangannya, tetapi ada satu tangan di belakang dia sebagai tanda dia sedang menahan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dia berusaha keras untuk menutupi kebohongan yang dia buat. Berikutnya, ini adalah sebuah video di mana video interview ini adalah interview terakhir sebelum Ted Bundy dieksekusi. Video ini diambil pada tanggal 15 Februari 1978. Serial killer Ted Bundy was arrested in Florida. Akhirnya dia mengaku telah memperkosa dan membunuh lebih dari 30 orang. Untuk video lengkapnya, teman-teman bisa mencari di YouTube untuk teman-teman dengarkan apa isi dari interviewnya tersebut. Dari video ini, saya bisa menyimpulkan bahwa nampaknya Ted Bundy adalah seorang psikopat. Salah satu hal yang mendukung bahwa Ted Bundy kemungkinan adalah seorang psikopat adalah karena adanya perubahan fungsi otak yang disebabkan oleh adiksi dari pornografi yang sudah dia nikmati sejak usia dini. Dan salah satu tanda bahwa dia adalah seorang psikopat adalah dia suka berbohong, dia suka menciptakan cerita lagi dan lagi yang terus diciptakan hingga akhirnya cerita itu menjadi cukup panjang dan dia ingin membuat orang lain mempercayai ceritanya. Lalu yang kedua, dia tidak mempunyai empati sama sekali karena dia selalu berkata bahwa dia tidak bersalah atas kasus pembunuhan yang dia lakukan. Dia selalu berusaha mengelak dan dia tidak menunjukkan rasa empatinya sedikit pun atas korban-korban pembunuhan yang dia lakukan. Yang ketiga, nampaknya dia juga ada sisi narsistik di mana rata-rata psikopat memiliki dorongan narsistik. Tapi tidak semua orang narsistik punya dorongan psikopat ya, teman-teman. Di sini narsistik dari Ted Bundy bisa dilihat dari pesonanya, egoisnya dia, sombong, percaya diri, dan menggampangkan situasi yang dia alami. Lalu berikutnya, saya menangkap bahwa Ted Bundy adalah seorang manipulator yang handal atau dia memiliki sikap atau sifat manipulatif. Lalu berikutnya, saya menangkap bahwa Ted Bundy adalah seorang yang ahli dalam memanipulasi orang lain. Di sini bisa dilihat dari cara dia menyangkal, cara dia memberikan argumen-argumennya atau dia sangat argumentatif, lalu dia melakukan yang namanya gaslighting, di mana dia memanipulasi semua orang tentang keyakinan mereka akan dirinya sebagai pelaku kejahatan, menjadi tidak yakin lagi, dan berbalik membela dia. Lalu berikutnya, Ted Bundy menggunakan kelemahan orang lain sebagai senjata dia. Salah satunya, selama masa penahanannya, Ted Bundy itu membantu polisi mengungkapkan banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang belum terungkap. Maka dari itu banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Ted Bundy adalah seorang penjahat. Karena dia membantu polisi untuk mengungkap berbagai macam kasus kejahatan. Lalu dia menggunakan ketampanan dan karismanya untuk menarik perhatian dan dukungan dari wanita-wanita yang akhirnya berbalik membela dia. Padahal korban utamanya dia adalah seorang wanita. Itu tadi teman-teman pembahasan singkat mengenai profil seorang pembunuh berantai bernama Ted Bundy. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ungkap karena dia adalah seorang yang manipulatif dan susah sekali untuk dibaca. Tetapi dari kasusnya tersebut sebenarnya ada banyak pembelajaran yang bisa kita jadikan pelajaran sama-sama.
yaitu sepandai-pandainya seseorang menutupi kebohongan, walaupun ahli, seperti seorang Ted Bundy, dia adalah lulusan psikologi, dia juga mengambil kuliah hukum, tapi kebohongannya pasti tetap akan ada bocornya, dan pasti juga kebohongan itu akan terungkap. Yang kedua, yuk sama-sama kita jauhi pornografi, karena dampaknya itu sangat buruk bagi kita. Lakukan hal-hal yang lebih positif daripada kita adiksi atau ketergantungan terhadap pornografi, apapun bentuknya. Yang ketiga, jangan mudah tergiring opini, dan jangan mudah terhasut oleh siapapun. Kita harus punya pendirian akan apa yang kita percayai dan akan apa yang kita ketahui. Yang keempat, cek selalu dan jaga kesehatan mental dan pikiran kita sendiri. Yang kelima, jangan pernah malu untuk mencari tahu kondisi psikologis kita seperti apa, dan ketika kita sudah tahu kondisi psikologis kita seperti apa, jangan pernah malu untuk menceritakan atau mendatangi tenaga profesional yang teman-teman percayai. Atau mungkin teman-teman bisa mulai bercerita kepada teman-teman, saudara, atau keluarga yang kamu percayai. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian video dari saya. Semoga teman-teman terhibur dan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya berikan ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau teman-teman suka. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video berikutnya. Have a nice day, teman-teman.